Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, inilah 5 golongan ahli sedekah tapi dilempar ke neraka oleh malaikat. Sedekah adalah salah satu amalan sunnah yang diperintahkan oleh Allah bagi para hambanya. Tetapi ada beberapa orang ahli sedekah yang masuk ke neraka. Tentunya ada beberapa penyebab golongan ini dilempar malaikat ke neraka meskipun amalan sedekahnya berlimpah. Beberapa hadis juga telah menceritakan kisah dari orang-orang ahli sedekah yang tetap masuk neraka. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, yang pertama, orang yang dilempar ke neraka walaupun sedekahnya banyak, yaitu orang yang ahli sedekah tetapi untuk mencari pujian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Orang-orang yang ahli sedekah tetapi tujuannya untuk mencari pujian orang lain tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang telah mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat
agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Orang yang kedua yaitu orang yang senang menunda sedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga roh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekalian dan untuk si fulan sekalian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Berdasarkan hadis di atas, kita sangat dianjurkan untuk bersedekah di saat sehat dan diperintahkan untuk tidak menundanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu orang yang senang bersedekah tapi dimasukkan ke dalam neraka. Tidak sedekah kepada orang yang terdekat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk menafkahkan harta kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan firman tersebut, kita tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari orang yang berhak menerima sedekah. Karena sedekah lebih utama adalah sedekah untuk kedua orang tua terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu golongan yang dimasukkan neraka walaupun sudah banyak bersedekah. Yaitu yang keempat, orang yang selalu perhitungan dalam bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda untuk tidak perhitungan dan kikir, karena Allah juga akan berlaku hal yang sama kepada kita. Hendaklah kita bersedekah sesuai kemampuan diri dan tidak boleh dipaksakan. Hal inilah yang menyebabkan hati resah dan menjadi perhitungan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Mengungkit-ungkit sedekah adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah dan menyakiti perasaan si penerima sedekah. Akibatnya, tali silaturahmi bisa putus dan juga menyebabkan rezeki menjadi tidak lancar. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, demikian sedikit ulasan yang bisa kami sampaikan tentang 5 golongan ahli sedekah tetapi tetap dilempar oleh malaikat ke neraka. Semoga kita semua tidak termasuk di dalamnya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.